Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Bersama saya Gandhi di channel Gandhi Oke. Kali ini saya akan memaparkan materi teks biografi bagian 2. Teks biografi bagian 1 sudah dipaparkan pada video pembelajaran sebelumnya ya. Pada bagian deskripsi, saya akan menyertakan link materi tes biografi bagian 1. Selamat menyimak. Apa saja materi yang akan kita bahas pada biografi bagian 2? Yang pertama, mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Ciri kebahasaan teks biografi. Dan yang terakhir, cara membuat teks biografi. Materi ini dirangkum dalam teks biografi bagian 2. Teks biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup atau perjalanan karir seorang tokoh. Tokoh yang diceritakan dalam biografi biasanya memiliki kepribadian yang unggul dibandingkan orang lain. Dalam teks biografi, kepribadian tokoh dapat dilihat pada bagian peristiwa dan masalah. Pada bagian tersebut akan terlihat cara dan sikap tokoh tersebut saat menghadapi permasalahan. Keteladanan tokoh dalam teks biografi dapat berupa sikap-sikap positif yang dapat ditiru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, belajar dengan tekun, memiliki sikap disiplin, memiliki jiwa nasionalisme, dan yang terakhir, tidak pernah menyerah untuk berkarya. Contoh keteladanan yang dapat diambil dari teks biografi dari tokoh Jenderal Sudirman. Dalam teks biografi, kepribadian tokoh dapat dilihat pada bagian peristiwa dan masalah. Berikut teksnya. Jenderal Sudirman mengalami hari-hari yang sangat sulit di masa kecilnya. Ketika masih berumur 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dari sana hidupnya menjadi lebih sulit lagi karena harus kehilangan tulang punggung keluarga. Selepas ayahnya meninggal, Cokro Sunaryo mengadopsi Sudirman. Sudirman kecil dibesarkan dengan sangat baik. Juga diajarkan tentang etika dan tata krama yang baik oleh ayah angkatnya dan diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan. Ia adalah anak yang taat pada agama dan belajar ilmu Islam di bawah bimbingan Kiai Haji Kohar. Lalu, sikap apa yang bisa kita teladani dari cerita ini? Yang pertama, belajar etika dan tata krama sejak kecil. Sudirman sudah diajarkan bagaimana beretika dan bertata krama sudah sejak kecil. Nah, ini adalah contoh teladan yang harus kita ikuti. Hidup dalam kesederhanaan sejak kecil. Belajar agama sejak kecil. Dikisahkan dari salah satu muridnya, Sudirman merupakan seorang guru yang adil dan sabar dalam mendidik murid-muridnya. Sudirman juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang moderat dan demokratis. Saat mengajar, Sudirman juga aktif sebagai anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Pada tahun 1937, Sudirman merupakan Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda.
Sikap yang diteladani. Bersikap adil dan sabar. Moderat dan demokratis. Ini adalah contoh sikap dari Jenderal Sudirman yang bisa kita teladani, yaitu bersikap adil dan harus sabar, dan juga moderat dan selalu demokratis. Berikutnya, pada usia 31 tahun, Sudirman telah menjadi seorang jenderal yang dikenal sebagai pejuang yang gigih. Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan Revolusi Nasional Indonesia. Sudirman merupakan Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Lalu, sikap apa yang bisa kita teladani dari tokoh ini? Ya, berprestasi di usia muda. Jadi Jenderal Sudirman adalah seorang tokoh yang berprestasi di usia mudanya. Semoga kalian menjadi anak-anak muda yang juga berprestasi di usia muda. Amin. Kita lanjutkan. Jenderal Sudirman dikenal sebagai pejuang yang gigih untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia tetap berperang melawan penjajah meskipun tubuhnya dalam keadaan sakit. Nah, sikap apa yang bisa kita teladani? Iya, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Jenderal Sudirman adalah seorang pejuang, seorang jenderal yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Berikutnya, ciri kebahasaan teks biografi. Kata hubung, kata kerja, pronomina, kata keterangan, pengacuan, dan yang terakhir, kalimat tunggal. Seperti apa penjelasan dari ciri kebahasaan teks biografi ini? Berikut penjelasannya. Kata hubung. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang digunakan untuk merangkaikan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Konjungsi dibedakan menjadi 3, yaitu konjungsi intrakalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Contoh konjungsi dan, atau, sementara itu, selanjutnya, selain itu, dan yang terakhir, setelah itu. Mungkin ada lagi contoh-contoh dari konjungsi yang lain ya. Ini hanya beberapa contoh dari konjungsi. Teks biografi berbentuk cerita. Teks ini banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal menunjukkan urutan waktu kejadian. Misalnya, setelah itu, kemudian, lalu, ketika, saat, dan lain-lain. Teks biografi juga menggunakan konjungsi yang lain loh, seperti dan, tetapi, karena, dan meskipun. Kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat. Jenis verba yang banyak ditemukan dalam teks biografi adalah verba material. Apa verba material? Verba material adalah verba yang menunjukkan aktivitas dan perbuatan fisik maupun peristiwa, misalnya membaca, menulis, menendang. Lalu apa sih ciri-ciri khusus dari verba material ini? Nah, yaitu kata kerja yang berimbuhan me. Ya, seperti contoh di atas, membaca, menulis, menendang. Pronomina. Untuk menyebutkan nama tokoh dalam teks biografi, sering digunakan pronomina atau kata ganti, yaitu
kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contoh dari pronomina: ia, nya, dia, beliau, mereka, kami, kita, dan kalian. Ini merupakan contoh pronomina kata ganti seseorang. Berikutnya, kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Contoh: Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga. Nah, kata keterangan yang menunjukkan waktu adalah 24 Januari 1916. Adapun kata keterangan yang menunjukkan tempat adalah di Purbalingga. Selanjutnya, pengacuan. Pengacuan merupakan alat kohesi yang baik karena dapat menghindari pengulangan kata yang sama secara terus-menerus. Pengacuan ini merupakan kalimat pengganti yang dapat mewakili atau bermakna memberikan penegasan kalimat sebelumnya. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur, subjek, predikat. Pelengkap dan keterangan bersifat opsional, belum tentu atau tidak harus ada dalam kalimat tunggal. Contoh: Jenderal Sudirman dikenal sebagai pejuang yang gigih. Jenderal Sudirman sebagai subjek, dikenal adalah predikat, sebagai pejuang yang gigih merupakan pelengkap. Ini adalah kalimat tunggal yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Ya, ini adalah ciri kebahasaan teks biografi. Membuat teks biografi. Teks biografi termasuk jenis teks naratif. Oleh karena itu, menulis teks biografi tidak terlalu sulit. Sebelum memulai menulis teks biografi, Anda harus memahami struktur dan ciri kebahasaan teks biografi. Untuk belajar menulis teks biografi, Anda bisa memulai dengan menulis biografi singkat. Menulis teks biografi memerlukan bahan-bahan utama dan bahan pendukung. Bahan-bahan utama untuk membuat teks biografi dapat berupa benda-benda seperti surat-surat, buku harian, atau clipping koran. Bahan pendukung biasanya berupa biografi lain, buku-buku referensi, atau sejarah yang memaparkan peranan tokoh dalam biografi tersebut. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum menulis teks biografi. 1. Menentukan tokoh atau orang yang akan diceritakan. Anda harus memilih tokoh yang menarik untuk diceritakan. 2. Mencari fakta-fakta utama mengenai kehidupan orang tersebut. 3. Mengurutkan cerita dengan keterangan dan catatan waktu. 4. Menentukan bagian yang menarik dari hidupnya untuk ditulis dalam biografi. Setelah menentukan tokoh untuk dijadikan biografi,
Anda dapat menulis teks biografi dengan langkah-langkah berikut. 1. Membuat judul yang tepat dan menarik. 2. Menulis teks biografi sesuai fakta yang ada. Saat menulis, perhatikan hal-hal berikut. Struktur teks biografi ketika menulis. Biografi yang Anda tulis harus memiliki tujuan untuk menginspirasi pembaca. Jangan memasukkan hal-hal yang tidak benar-benar terjadi dalam biografi yang Anda tulis. Gunakanlah sudut pandang orang ketiga ketika menulis biografi. Perhatikan struktur kalimat, gaya bahasa, penggunaan tanda baca, pemilihan kata, dan aspek tata bahasa lainnya. 3. Setelah selesai, baca ulang teks biografi yang sudah Anda tulis untuk mengoreksi kesalahan meliputi kesalahan struktur, tata kalimat, ejaan, tanda baca, dan tata bahasa. Demikian penjelasan tentang materi teks biografi bagian 2. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.